What's up guys, kembali lagi di Udara, fuck. Wah. Ayo. Loh ini udah Sudah record. Oh ya ampun, maaf guys. Aku kira tadi belum record. Maaf. Udah enggak apa-apa. Kan intronya memang gitu. Kita dibahas santai. Halo guys, semuanya kembali lagi bersama saya host yang Anda sangat benci, Atlas bersama Siapa? Enggak tahu. Makanya datang ke komunitas. Enggak, jadi Academy of Dance. Masih intro. Oke, karena hit meternya kita udah full. Thank you semuanya. Udah cukup. Thank you. Ya guys, jadi hari ini tuh kita special edition ya, special edition. Bukan ya, special episode, bukan podcast biasa. Tapi hari ini apa BBB? Bukan podcast biasa. Oke, BBKB. Ya, jadi hari ini adalah judulnya apa? Teman-teman judulnya? Ayo, judulnya apa yo? sebelum kita ngomong judulnya, intro dulu ya. This is your boy Atlas, aka Eduardo aka Atlas, kebalik, sorry guys. Oke. Tadi aku agak sesek sih. Menghirup udara. Get to know AOD beta. Jangan lupa nanti ada bumper intro jadi. Ya, jangan di skip ya. Jangan di skip. Oke. Ini tuh episode spesial supaya kalian itu lebih mengenal lebih dalam siapakah Academy of Dance itu. Dari kapan sih gitu, ya kan? Translatannya kalian dapat bahan buat gibahnya lebih banyak. Wah, ini tuh, iki lo kemarin. Ini. Ya apa kamu pegang ini? Oke guys, jadi langsung aja ya. Buat yang nggak tahu nih, AOD itu ada itu sejak kapan sih ya? Jadi, kenalan dulu dong. Boleh, mau kenalan, maaf lupa guys, ke skip. Jadi kita kenalan dulu, ke skip ya, nanti pertanyaannya dilanjutin. Mulai dari mana ya? Yang paling tua dulu. Yang paling tua dulu, silakan. Aku Riko. Aku Aldo. Hai, aku Jenna. Aku saya. Tusuk. Kembali. Sama aja kan dari atas. Gak mau lu. Adit. Gaby. Tahu kan? Yang papa, aka yang papa. Dan saya yang paling muda di sini, VIP. Dan host kita ya, Atlas, aka Prince Dark Spread ya. Masa kalian nggak tahu gimana sih? Nah, tadi katanya hostnya ada pertanyaan. iya. Ya tadi pertanyaannya, AOD ini berdiri. Ada sejak kapan? Ini langsung aja kita tanya ke ini ya, pendirinya ya, yang selalu berdiri. Silakan Bapak. Salah dong. Kan ada di sini. Ini kan ada di sini ini orangnya nih. Ini. Ya. Mas studio. AOD ini keren banget ya. Studio beli AC sendiri ya. Iya makanya. Gak ngapa-ngapain beli AC, gak ngapa-ngapain beli studio. Kaya lo kita ini guys. Yang mending coba uangnya ditahan dikit lagi, kita beli gedung. Kaya lo. Gak ada hasilnya. Coba silakan dijawab Bapak Adit Kilasmut. AOD ini berdiri sejak Penilang kapan? tanggalnya enggak? Kita tanggalnya random ya. Oh, tanggal random. Sebenarnya kalau dari AOD sendiri tuh kita awalnya itu tidak kok nggak jalan itu ya? Jalan. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Kapan AOD berdiri kapan? Kalau kapannya itu kita dari 2019 ya, 2019 awal kitanya, karena sebelum itu kita tidak ada wacana seperti itu. Jadi semua yang ada di Academy of Dance itu adalah hustler semua. Dan ada aku, Glenn waktu itu sama Victor juga itu punya pemikiran ya, kita sebelumnya bareng di tempat yang lama.
Terus setelah itu baru kita gimana kalau kita ajak teman-teman yang hustler ini yang tidak ada komunitasnya, tidak ada teman, bukan teman ya, maksudnya tidak ada timnya secara edukasional itu bahasa apa sih? Salah, maksudnya bukan tim secara untuk yang lomba dan lain-lain ya, tapi kayak tim dalam kurun waktu sampai dalam ruang lingkup sebagai institusi itu banyak yang single factor ya, hustler ini salah satunya ada Sal, ada sama Jeki waktu itu, ada Riko juga, ada Cadel juga yang cewek juga. Jadi itu yang kita start dari orang-orang itu. Lalu ya snap gitu langsung terbentuklah Academy of Dance dengan sabar dong. Apa? Ya, kita kumpul dulu, habis itu baru kita kayak ngomongin semuanya kita saklekin semua itu diminum dulu. Ya di bulan-bulan itulah. Jadi kalau orang tanya kapan anniversary-nya Academy of Dance, nah kita semua sepakat dibarengin sama ulang tahunnya Om Glenn. Supaya nggak lupa. Iya bulan 10, soalnya kan kita bulan 10 juga. Glenn juga bulan 10, seperti itu. Tuh. Nah, ini versi raw-nya ya. Aduh. Nggak ada anniversary itu biar kita nggak buang-buang duit buat event gitu. Tuh. Kalau hustler iya awal-awalnya berkumpul bersama biar ada wadah, nggak cuma sekedar ngajar-ngajar aja, tapi kita ada value-value yang sama, makanya kita bisa berkumpul. Itu yang kita tekankan sampai sekarang. Yang penting nggak cuma sekedar cari uangnya aja, tapi kita mengedukasi murid-murid dengan knowledge yang tepat. Gitu. Benar begitu, Bapak Kepala Sekolah? Benar ya? Alhamdulillah benar. Tepuk tangan semuanya. Oke, jadi dari tahun 2019 berarti itu berapa? Hitung dewek lah. 10 berarti. Udah 6 tahun ya, guys. Jadi sekarang 2025. Salah, Kepotong pandemi. Jadi 3. Itu kan. Lu lupa kalau ada pandemi. Lupa kalau ada pandemi. Oke. Terus kan tadi ada omongan mengedukasi ya secara baik dan benar. Nah, dengan knowledge yang tepat. Ini kalau boleh tahu nih visi misinya AOD ini apa? Itu kan tadi kan ngomongnya gitu. Oh, gitu kan aku yang tadi awal gitu. Kan benar kan? Coba boleh silakan dijawab visi misinya. Ambil posisi. Jawaban nggak boleh salah, nggak boleh ngawur. Pokok visinya kita yang selalu ada di semua proposal adalah we serve to educate. Itu visi awalnya. Jadi nggak cuma sekedar hustling aja, tapi ada panggilan buat serve. Tuh, apa yang kita serve itu ya education. Karena kita juga nggak sekedar menaikkan skena-skena tari, tapi juga kita mempersiapkan generasi-generasi berikutnya mengisi skena tersebut bukan dengan penari yang asal-asalan aja, tapi penari yang memang berkualitas. Tidak secara tarinya saja, tapi juga secara histori mereka paham, secara culture juga mereka culture banget lah. Ya lagi, yo, thank you. Gitu. Jadi membekali misinya kita salah satunya adalah membekali penari-penari yang generasi berikutnya dengan perbekalan yang tepat dan juga akurat. Gitu. Dan juga ada beberapa misi-misi lainnya yang akan dijelaskan oleh Mr. Gelas, silakan. Nah ini sukanya ngelempar ini, memang kurang ajar. Ya misi-misinya yang pasti ya itu tadi kurang lebih garis besarnya sama, cuman hal-hal yang dilakukan itu cukup banyak ya karena kan dance itu nggak cuman sekedar sebagai dancer kamu harus bisa menari dengan bagus ya itu wajib. Cuman kita di sini sebagai pengajar itu juga mengajari mereka gimana cara menjadi dancer yang punya attitude-nya bagus, yang bisa punya standar, punya prinsip dengan value-value yang benar, dan punya knowledge juga yang Tepat. benar ya. Jadi nggak cuma sekedar knowledge yang bisa dikatakan
katanya si ini loh, katanya si ini jari ini iki, nah itu knowledge yang kadang-kadang kan harus bisa ditanggung jawabkan juga ya. Nek Lebih jari ke ini situ. nggak apa-apa, tapi jari ini ojo jari ini guruku. Soalnya kadang kan guru bisa salah. Ya, tapi kan kadang-kadang ada yang bisa bilang itu jari ini itu cuman sekedar kata imbuhan aja. Ini jari ini. Itu Katanya. Jari nanda seperti ya, visi misinya seperti itu. Jadi misinya adalah kita benar-benar fokusnya mengedukasi dan ya mengajari, memperlengkapi supaya istilahnya new generation itu bisa tahulah kalau esensi dance itu nggak cuma ngedance aja. Punya skill hebat tapi attitude-nya kurang ya. Contoh misalnya kayak Cristiano Ronaldo, wah, itu kan attitude-nya bagus tuh. Ya kan? Main aman. biar yang dimusuhin bosnya. Ya, itu. Jawabannya sangat. Sebentar guys, ada mini dark spread. Pertanyaan berikutnya. Lanjut. Ya ini jadi Mana Dit? Disulap lagi. tadi ada sedikit interupsi ya. Ada mini dark spread. Jadi foundernya lagi mengurusi mini dark spread guys. Jadi tadi sudah dijelasin visi misinya. Ya udah jelas banget ya. Sangat-sangat mudah dimengerti dan apa ya? Coba dirangkum tadi apa aja berarti? Intinya adalah we serve to educate. Oke. Nah, ini fun fact ya kalau nggak tahu kan ini kan foundernya kan berapa ini tadi berarti yang disebut? Ada dua founder Dengan perintisnya ada 7. perintisnya ada 7. Oh, banyak ya, 2 founder, perintisnya 7. Berarti 4. Jadi banyak ya guys, berarti foundernya 2, perintisnya ada 7 loh. Founder itu termasuk perintis juga. Oh, founder termasuk perintis juga. Berarti perender. Oke. Nah, ini nih coba. Ini buat yang orang-orang lama mana nih? 1, 2, 3. Ini masih inget nggak? Competition pertama kalian apa nih sama Audi? Ingat nggak? Apa? Kebalik. Ingat pertama kali. Pertama kali itu ada namanya SV. Lomba SV. SV Reform. Ya, SV Reform ya di Surabaya. Itu pertama kali AOD ikut lomba dengan formasi bertujuh ya itu hari. Iya berenam cowok-cowok. Jadi ada Ko Glenn, ada Kak Adit, ada saya sendiri, ada Ko Victor, ada Kak Jeki sama Ko Riko. Awalnya itu lomba di situ. Ada Ko Riko, terus tiba-tiba cedera. Dan itu perform kayaknya masing-masing. Performanya kenapa? Keyakinan masing-masing. Karena kan memang elemen hip hop itu kan freedom. Benar. Freedom. Jadi memang ya gitu. Kok bisa kayak gitu masing-masing? Jadi ceritanya tuh berenam kita udah nyiapin, udah ngerekam, udah sewa studio buat bikin lah apa segala. Terus Hamin berapa gitu ya? Ada chat masuk. Guys, aku cedera. Gitu. Terus akhirnya kita cuma maju berlima. Tuh. Itu menang nggak? Nah, kita klarifikasi gimana? Menang nggak kita? Kalau peringkat kurang tahu ya waktu itu ya. Soalnya kan waktu cedera itu aku lebih tepatnya yang cedera. Ya, iya. Karena ankle, tiba-tiba ankle nih. -7 kalau nggak salah. Enggak, itu cuma jalan. Aneh kan ya? Jalan terus jatuh. Enggak. Jalan terus ankle. Kamu kebanyakan main. Nah, terus -7 mereka latihan. Ya itu akunnya udah gak ngikutin proses-proses latihannya. Cuman bisa datang support waktu final. Itu.
Karena kaki saya perbanan waktu itu, gak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi itu sedikit klarifikasi dari saya. Menang, yes. Gak tahu sih kalau peringkat gak tahu ya. Mungkin ada yang tahu lah. Berarti mereka nggak menang gara-gara kamu berarti. Bukan dong ya. Kok bisa gara-gara saya? Ya, karena ankle itu tadi jalan malah tiba-tiba jatuh. Ya, Jadi kembali ke performa kita kalau bagus ya berarti orang menikmati. Ya, atau kalau hasil gak selamanya hasil yang juara itu jauh lebih bagus juga. Ya benar itu nggak masuk nggak dipungkiri itu. Ya intinya performa yang bagus. Meriah dan vibe-nya dapat meriah. Iya lagi. Kalau peringkat nggak tahu berapa, tapi kalau di urutan upload memang agak tengah ke bawah. Gak apa-apa kan penasaran ya tanya makanya. Iya, iya. Terus ini setelah kalian 1 2 3 terus Generasi berikutnya Gaby ya? Gaby saja. Gaby saja. Gaby doang. Oh, kenapa kok Gaby saja? Nggak ada pilihan lain. Berarti kasihan ya. Kok nggak ada pilihan lain? Aku kira Gaby ini master gitu loh tadi. Oh benar. Pilihannya jadi Sudah biasa Nah. di roasting guys. Hah? Nggak apa-apa. Ya coba Gaby. Kenapa kok waktu itu mau? Dan Nggak ada pilihan lain. jadi 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 ternyata kamu tuh mau join itu juga nggak ada pilihan juga ternyata. Ya ampun, kotor. Tapi fun fact Gaby ini awalnya muridnya kita. Oh iya, iya. Fun fact Gaby itu awalnya muridnya kita juga. Ngikut 3 orang yang disebut Adit tadi. Dia salah satu yang ngikut dari awal. Tuh, setelah itu tapi dia pindah dulu ke luar kota mencari jati diri katanya. SMA guys. Di SMA di luar. Begitu balik ke sini, dia memenuhi panggilannya. Tuh. Siapa, guys? Keren sekali. Iya. Berarti berapa tahun join? Dari 2021. 2021. Oh, 4 tahun lumayan ya. Oh. Ya, habis pandemi terus ditawarin kan mau nggak join. Karena kalau balik yang lama udah nggak ada. Iya, yang lama tuh apa? Wah, hati-hati loh. Hostnya saya. Pokoknya adalah yang lama yang bareng sama Mr. Adit, Mr. Glenn sama Mr. Victor itu udah nggak ada. Sudah memenuhi panggilan masing-masing. Oh, oke. Gitu. Jadi Ya kan pasti kan punya jalan masing-masing. Kan? benar. Nah, jalanku terbukalah di AOD. Siap. Ya kalau boleh tahu bedanya apa yang di lama sama yang di baru sekarang? Kalau yang di lama itu yang paling terasa adalah karena dia komunitas gereja gitu. Jadi enggak ini apa kalau misal dari yang lama itu kita banyak melayani di gereja. Kalau sekarang kan lebih ke melayani murid-murid, menjadi guru yang baik gitu. Itu dari aku. Kalau yang lain kan udah ngajar dari lama. Oh, berarti nggak ada masalah tuh berarti kan? Lu memang nggak ada masalah kan saya aman-aman aja. Oh. Gitu. Nggak, aku kira Cuman kan lu- balik nggak ada gitu kayak lu Oh. nggak ada gitu. Oh ya udah ini ada nih gitu. Kenapa join AOD? Ya nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan. Balik nggak ada. Nah itu. Berarti kalau misalnya masih ada balik ke sana berarti. Nah itu nggak tahu ya. Kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu kan. Next. Kenapa? Ya kan pertanyaan ya kan get to know better ya kan. Kita pengen tahu. Gaby ini anu loh apa? Stylenya awal apa kamu? Locking loh. Buat yang nggak tahu ya. Locking guys. Locking. Buat yang nggak tahu ini. Ini dapat nilai infinity. Ya buat Terus sorry. buat yang nggak tahu ya. Buat yang nggak tahu ya.
The more you know, the more you know. Ini locking. Oh, nanti tak kasih link kalau mau lihat videonya. Jangan. Emang ada? Jangan tanya, aku bisa nemu loh. Ini locking. Ini locking Seriko juga. juga. Locking juga. Banyak loh, kita punya 2 locking loh. Kenapa nggak dilanjutin lockingnya? Coba. Siap. Aku tadi. Oh, pas itu tuh ikut kelas. Satu kelas, di regulernya itu dimasukin di locking. Terus habis itu ya penjurusan locking. Terus kenapa nggak lanjut locking? Karena habis itu masuk ke satu tim intinya yang nggak lanjut locking. Jadi kayak di situ di drill hip hop. Fokusnya nggak locking gitu. Jadi udah lulus di penjurusannya itu, terus masuk ke tim intinya, itu drillnya hip hop gitu. Drill. Jadi masuk koreografi hip hop gitu guys. Keren. Salam dulu guys. Ya ada podcast lain beneran sponsor. Oh, udah ya. Dari tadi saya masih berhenti. Oke guys, itu ya, itu fun fact. Ini kok tiba-tiba ada minuman nih? Wah, keren sekali. Ya boleh diminum ya buat yang punya minum. Semangka. Nah di sini tuh guys, selain ada tadi kan Gaby tadi muridnya siapa? Muridnya siapa tadi? Adit, Mr. Glenn. Mr. Adit. Nah di sini juga ada adiknya Mr. Glenn langsung guys ya. Oke, ya tadi ada intermezzo ya. Mari kita banyak dong. Namanya juga kehidupan ya. Sekali intermezzo. Kita lanjut dulu dari tadi siapa tadi? Gaby ya. Locking bersama Mr. Rico ya tadi ya. Nah tadi itu saya tuh bilang kalau Gaby itu kan muridnya Mr. Adit, Mr. Glenn, sama siapa tadi? Mr. Victor. Nah di sini tuh bukan ada satu orang yang bukan sekedar murid ya nih guys. Ini tuh adiknya langsung dari foundernya guys. Yaitu adiknya Mr. Andi Glenn Anda yang tidak ada di sini ya, yang lagi di Jakarta. Nggak bisa datang ya kan. Kita ada Jenna di sini guys ya. EK-nya siapa? EK-nya siapa ya? Crazy J. Iya, kok bisa dapat EK itu loh tiba-tiba Crazy J itu gimana? Nah, sebenarnya yang ngasih aku EKE itu awalnya bukan Crazy J, guys. Tetapi Aslinya adalah Lil Jane. Oh, Lil J. Lil Jane. Karena di satu tempat itu ada 3 Lil. Lil Hero, Lil J, sama Lil Jane. Gitu. Nah, akhirnya setelah yang memberi EKE ini meroket lebih tinggi, kayak keluar. iya, dan saya tidak berada di tempat itu lagi. Akhirnya banyak orang yang merubah EKE-nya menjadi Crazy J. Oh. Karena melihat mas saya namanya Crazy G. Gitu. Selayaknya adiknya juga crazy dong gitu. Enggak sih Enggak sebenarnya. ya. Enggak, normal. Kalau sekarang Hah? Iya. Kenapa? kalau sekarang apa itu? Nah, itu. Enggak tahu. Jadi I'm leaving the label as Crazy J aja. Karena orang-orang menyebutnya seperti itu. Enggak. Tapi kenapa nggak mau dipanggil Crazy J? Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau Mister Hostnya yang manggil tuh kayak ada kesan pembulian di belakangnya gitu. Guys. Sebenarnya nggak apa-apa kok. Saya mau ngomong apa? Halo, itu sudah bully guys. Halo, kamu bully saya itu. Apapun yang keluar dari mulut saya itu pembulian. Mukanya itself tuh Saya datang itu sudah mengintimidasi. Ya gimana ya? Jadi sebenarnya host kita tuh nggak sejahat itu. Kok. Ada. Ada, tapi itu terlalu cepat. Tuh. Sebenarnya host kita ini baik hati kok ya. Thank you. Dia tuh nggak sepenuhnya. Mungkin caranya aja yang agak unorthodox. Unorthodox. Siap.
Tapi sebenarnya intensinya itu sebenarnya demi kebaikan masa depan skena dance di Siap. sekitarnya. Thank you. Aku minum melon dulu. Bener kan? Bener. Ya, iya. Agak kering dikit tadi. Nah, kenapa kok nggak keramping juga sama kayak Crazy G? Iki. Karena nggak bukan bidang saya guys, kayak nggak kepikiran untuk menekuni itu gitu. Karena emang dari awal belajarnya juga hip hop aja. Oh, gitu. Enggak, itu ini Oh. enggak, bukan hip hop doang. Tapi pernah belajar Apa ini? keramping. Oh pernah belajar keramping. Siapa yang ngajar? Mr. Andi. Mr. Andi Glenn Anda. Oh, gitu. Jadi tidak merasa terpanggil gitu ya berarti ya? Kurang. Kurang terpanggil. Belajarnya hip hop. Iya. Pernah ikut battle katanya ya waktu itu. Dari di klipnya. Ya kan benar, get to know better. Iya dong. betul, pernah. Di mana itu kalau boleh tahu ya? Di sini. Di mana? Surabaya. Iya, enggak di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya. Keren lu, menang enggak? Enggak lagi. Menangis. Nangis. Keren. Masih kecil guys. Masih kecil. Oh, masih kecil udah ikut battle. Oh, enggak gitu maksudnya. Ada klipnya. Pernah juga di luar angkasa, di luar negeri. Cuman ada lagi? Cuman belum menang. Karena Berharga ya. berharga karena musuhnya agak ngeri-ngerong. Siapa tuh? Siapa ya waktu itu? Zehar. Kru versus kru tuh waktu itu. City versus City. City. Kayaknya, iya. Indokram Arena dong. Waduh. City versus City. Next. Udah. Sudah. Wih, keren loh guys. Kecil-kecil sudah battle di luar negeri. Saya kecil battle. Tawuran dong. Keren loh. Ini, bentar, guys. Kenapa? Tadi pertanyaan sama-sama Gaby. Kenapa kok tiba-tiba join? Nah, AOD. itu mau jawaban sejujurnya. Jujur lah. Oke. Jangan lupa biar trainingnya ya. Oke. Jadi, kenapa join AOD? Karena sebenarnya dasarnya nih adalah menggantikan kewajiban abang saya yang tiba-tiba hilang. Oh, jadi founder kamu ya? Tuh, bukan. Maksudnya kewajiban mengajarnya. Gitu. Emang ini saya sudah masuk AOD sebenarnya. Lah kamu punya bajunya nih maksudnya apa? Betul. Karena sebenarnya awalnya emang nggak ada kepikiran mau masuk AOD. Karena kan masih kuliah. Cuman di tengah perkuliahan ini tiba-tiba ada yang mengharuskan saya untuk menggantikan kewajibannya. Ya udah. Jadinya kuliah kita. tetap karena untungnya itu semester kayak maksudnya akhir-akhir sebelum skripsi gitu. Jadi udah tinggal ujian-ujian doang dan sekarang tinggal skripsi. Jadi kosongnya lumayan banyak. Gitu. Sudah. Ceritanya itu gitu ya guys. Jadi fakta-fakta di balik kenapa kok anak-anak join ini nggak ada yang join karena saya masih terpanggil gitu, nggak ada ya dari tadi. Ya, itu orang awal. Oh ya, ternyata cuman tadi itu. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan loh, ya ampun, keren sekali loh. Ini tadi kan ngomong-ngomong ini kan nih murid. Ini adiknya Mr. Andi ya. Terus ini juga ada ini murid pertama katanya ini ya. Murid pertama di AOD. Ini juga ini stylenya ini lagi belajar keramping guys ya. Keramping ya. Ini kita ada Mr. Franz. Nama harus Mr. Franz. Belum ada IG-nya. Belum ada. Gimana itu? Belum ada IG-nya. Ini
Ini namanya Aldo ya, guys. Ya. Ya, namanya Aldo Franz. Aldo Ya, Franz. boleh dipanggil Aldo aja. Ya. Pamnya Franz. Pamnya Franz. Katanya nggak mau dipanggil Franz, guys. Iya, soalnya nanti itu dosen-dosen aja yang panggil, dosen-dosen, guru-guru, cuma mereka aja yang panggil. Tolong kalian jangan. Oh ya ini guru. Jangan tapi, jangan. Nah, ini coba kita tanya Aldo ya. Ini join kan ini murid ya, murid pertama ya. Ya, murid pertama. Pertama dari awal gimana ya. Aku dari awal. Dari awal. Ini kok mau tiba-tiba itu kok ikut ikut kelasnya dulu nih. Kenapa Ya. ini? Nah, ikut kelasnya itu awal banget itu sebenarnya aku udah dance dari awal, tapi nggak ada ilmunya. Itu dance tapi nggak ada ilmu, sekedar dance aja. Terus ya pokoknya ya bentuk tim di kampus dance, cari poin, istilahnya cari poin dulu kan di kampus kan cari poin. Yoi. Terus selesai kuliah, pandemi nganggur nggak ngedance hampir setahun. Terus tiba-tiba AOD buka kelas, Academy of Dance buka kelas. Ini akhirnya aku kayak kepikiran join deh, boleh deh. Apalagi udah kerja kan waktu itu, udah ada uang, jadi sorenya itu bisa langsung bisa langsung ikut kelasnya sore. Terus akhirnya join dan diajarin oleh Mr. Andi Glenanda. Diajarin Mr. Andi yang sekarang tidak ada di sini. Dan memang waktu ngajar juga kadang sering keluar kota ya orangnya. Jadi gantiin Mr. Riko, ini juga guru saya, Mr. Riko. Terus ada ya pernah juga sama Mr. Adit. Mr. Adit juga pernah sekali. Mr. Victor juga pernah kan ya? Dulu regular. Oh, elit awal-awal. Nah, itu sebelum masuk elit ya. Jadi jadi pas masuk AOD itu benar-benar mulai dari awal lagi, dari nol lagi. Jadi belajar semua tentang foundation itu apa, basic itu apa aja, kayak gitu. Terus ya waktu masuk itu sebenarnya sudah ada murid-murid yang lain, sudah ada. Cuma aku itu join dan tiba-tiba langsung naik kelas itu. Jadi ngikut yang udah naik kelas. Jadi ceritanya ikut nih. Iya, Pertemuan pertama. Anda Naik kelas. Kayak gitu, langsung masuk beginner. Beginner waktu itu. Berbakat. Langsung ini beginner waktu itu. Kan awalnya intro, itu katanya dari intro dulu yang kelas adult ya, dari intro dulu ya. Ini sudah ikut dan akhirnya lulus dipanggil awalnya itu cuma masuk elit, guys. Masuk elit, ditawarin Mr. Andi masuk elit. Ya, sudah latihan berjalannya waktu tiba-tiba dipanggil AOD. Dipanggil AOD. Ini Mr. Adit sama Mr. Andi panggil suruh datang ke rapat. Tiba-tiba suruh rapat. Ada apa ini? Ada apa ini? Terus akhirnya mereka suruh join ini AOD dan jadi pengajar itu. Sebelumnya juga ngajar juga tapi K-pop ya. K-pop cuma ngajar tim sendiri. Kita K-pop tapi tim sendiri, aku yang ngajar, aku yang ngafalin koreo, aku yang ngajarin mereka. Itu. Keren. Ya. Berarti ini ya, K-popers ya? Enggak juga. Enggak juga. Kita K-pop karbitan. Oh, K-pop karbitan. Iya, hybrid. Pokoknya yang lagu terkenal dah, itu aja yang tahu. Oh, oke. Ini kan stylenya cramping ya? Iya, Itu stylenya sudah locking, hip hop, cramping. Nih. Kenapa mau belajar cramping coba? Cramping itu terpanggil sebenarnya. Terpanggil. Itu real terpanggil. Gara-gara awalnya tuh temen saya yang tunjukin cramping itu, tapi anak kecil. Tunjukinnya video anak kecil dulu. Dia cramping, wih kok asik ya. Terus akhirnya lihat Mr. Andi Glenanda itu, lihat pertama kali terinspirasinya juga dari sana. Kayak, wih kok keren ya, bisa gini ya. Cocok. Terus seiring berjalannya waktu kayak
akhirnya private dulu sama Mr. Andi. Kita private sama 2 orang teman saya. Ini kita bertiga private sebulan aja sih private-nya. Jadi kita cuma dapat fondasinya aja. Cuma dapat fondasi kram. Kayak gitu. Terus akhirnya ada Mr. Atlas. Nah, Mr. Atlas aka Dark Spread. Wah, kayak gitu. Aduh. Sorry. Ya itu buka course. Nah, course-nya itu jadi kayak aku lihat-lihat kok tertarik ya. Tertarik pengen mendalami lebih dalam lagi gitu. Dan akhirnya sampai sekarang bersama Mr. Atlas. Seru loh guys, seru. Nah, jadi yang mau join nah, smooth. Nah, kayak gitu. Ya, itu perjalanan saya di AOD. Wih, keren. Buat yang bisa nebak, Aldo Franz tadi ngomong ya berapa kali, bisa tulis di komen. Tulis di komen dia ngomong ya berapa kali. Biasa Itu dari dulu ya. Dipanggil elit. Ya, Elit itu dipanggil elit. Nah, ini kalau buat yang nggak tahu, elit itu adalah kayak lebih Sekumpulan ke makhluk-makhluk. subdivision. Ya, subdivision. Jadi ini AOD, ini elit. Jadi sub. Tahu sub? Sub. Subdivision ini. Ini elit ini berapa orang ya? Elit berapa orang? Sekarang Wah, historinya agak jauh, pokok ada lah. Ini kan get to know AOD oh iya benar. Ya kan cuma intermezzo aja, selingan aja. 7. Oh, 8. Nah, jadi ada 8 yang aktif sekarang. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba lihat lomba gitu, ada nama elit tuh, itu berarti dari AOD. Itu. Karena ya yang regenerasi lah ya berarti. Yang muncul yang biasanya yang muda-muda. Saya termasuk muda, biasanya masih muncul. Next. Ya kan gitu dong. Sulap. Set. Ini tadi yang topian diem-diem ini ya dari tadi ya. Iya, belum dibahas. Tolong di-bip nanti ya, tolong di-bip. Ini yang topian ada 2 ini. Dari tadi masih aman-aman aja dari tadi. Nggak suka saya. Aman-aman ini. Ini Sal ini termasuk orang lama juga kan ya? Termasuk orang lama ya. Ini coba ceritanya gimana ini? Kok bisa join ke Academy of Dance ini gimana? Coba tolong ini. Ya, gimana ya? Oke, kalau dari saya sendiri pertama kali join itu juga karena sebelumnya saya juga sering lomba-lomba sama tim sebelumnya. Terus seiring berjalan waktu baterai habis. Dari kapan? Lanjut. Oh, ya. Sering berjalan waktu, lomba itu, terus setiap lomba ketemu sama Kak Adit. Pertama kali sering ketemu sama Kak Adit, terus di situ juga lihat pertama kali juga ada namanya freestyle juga. Terus yang saya tahu juga di Surabaya, Kak Adit salah satu juga freestyle ternama. Ya, jadi di situ juga mulai tertarik namanya freestyle. Nah, pas di situ pun akhirnya Kak Adit ya itu tadi kayak panggilan, diajak untuk gimana kalau ayo bareng-bareng di AOD buat ngajar, buat survei survive. Ada survive. Densus ya. Densus lama-lama. Densus. Survive. Seperti tadi mengedukasi buat ngajar yang yang kita ngajar yang secara ya itulah. Itu. Nah ini Kadit nih. Tiba-tiba. Record. Ya gitu. Intinya sering-sering lomba terus ketemu sama Kadit. Iku lo masuk. Cuman ikunya cepet banget iku lo.
Itu dia anu kan. Masuk. Masuk. Kayak gitu. Ya. Dan itu pertama kali kita juara apa tuh ingat banget di Landmark. Woi, Landmark. Seperti yang tadi dikatain bulan 10 2019. keren. Pertama Masih kali kita apakah diajak di situ. tepuk tangan dulu semuanya. Hilang. Ya, masih terganggu dengan Mini Dark Spread ya, guys. Mini Dark Spread lagi nonton. Oke, tadi itu udah semua ya, tadi beberapa ya. Ya. Ada yang join secara misterius ya, tiba-tiba menggantikan, ada yang join karena nggak ada pilihan ya kan ya, jadi banyak sekali cerita-cerita di balik terbentuknya Audi formasi sekarang gitu, termasuk saya ya, tiba-tiba muncul set sap langsung gitu. Tanya nggak apa-apa. Oke. Buat Tanya apa? hostnya. Sebelumnya kok bisa tertarik ya masuk di AOD? Apakah ada panggilan ilahi? Karena saya suka ngajar BTW ya. Jadi memang dari dulu pengen jadi pengajar, dan AOD itu bisa memprovide ya, guys. Untuk saya menjadi perjalanan saya menjadi pengajar kayak gitu ya. Karena pertama pasti gak tahu, kayak ada panggilan aja untuk ngajar itu, karena aku suka belajar pada dasarnya ya. Ya meskipun gak yang rajin gitu ya guys, cuman suka dan suka mengajar, dan juga saya butuh uang, jadi ya itu. Ya enggak kan. Yes, ingat ya, jangan mengejar uang, jangan fokus ke uang, tapi fokus ke skillmu, apa yang bisa dinaikin supaya itu menjadi uang. Keren, gila, keren. Uang nambah. Wis, catat. Oke. Udah, itu ada pertanyaannya. Terus ada lagi satu orang yang masuk bersama generasinya Atlas, itu konten kreator kita. Oh ya, Ada di sini tapi nggak in frame. benar, Yeay. benar. Ada di mana? Di mana? Masa Oh lagi masa ternyata guys. Di mana? di situ. Oh di situ. Ya, Mas. Next. Oh di kamar. Ternyata. Pertanyaan berikutnya, kalau tadi kan stylenya kan bukan keramping, pernah keramping. Oh enggak ya? Terpanggil keramping. Sempat belajar kan? Apa tuh? Oh, dance hall. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, kalau ini kan awalnya koreografi, tapi habis itu merambah ke keramping. Iya. Ya. Apakah karena Mr. Andi yang tidak ada di sini juga atau gimana? Enggak guys, jadi dari awal tuh saya ingin hidup di dunia alam. Dunia alam, benar kan, dunia alam. Dunia alam. Gila ya. Dua dunia ya guys. Jadi sebagai koreografer dan juga sebagai freestyler. Nah, aku pengen dua-duanya balance. Tapi kok pasti ada yang timpang tindih ya. Jadi lagi mencoba untuk Membalancekan. Iya, membalancekan di bidang apa ya? Koreografi Dan keramping. Gitu. Jadi biar kalau keramping kan sisi kerasnya yang sering terlihat bisa terlampiaskan di situ. Siap. Tapi kan soft spokennya dia yang sebenarnya jarang dilihat orang ini kan nggak kelihatan. Nah, Lewat koreografi itu benar. kan. Thank you sekali. Tuh. Jadi jangan nggak senang sama ini karena omongan, karena hatinya guys, yang dilihat tuh hatinya. Aduh, kering sekali tenggorokan saya. Minum dulu ya guys. Tuh. Kering sekali tenggorokan saya. Terima kasih ya. Founder. Ya, jadi gitu guys ya. Ini sorry, ketutupan, maaf ya, Pak. Ketutupan tadi dia. Ini apa lagi pertanyaannya? Keramping tadi, apa tadi? Udah sampai situ. Kalau Oh. keramping kan tadi terpanggil karena pengen hidup di dunia alam tadi Ini kan. dunia alam tadi. Gila, keren sekali. Terus kalau pertanyaan buat teman-teman, kok jadi co-host? Udah selesai. Buat pertanyaan buat kamu udah selesai. Oke. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya.
Oke, terus ini ya guys, kalau misalnya kalian apa ya? Kalau ketemu misalnya yang nonton nih ketemu kita, Halo. nggak tahu satu-satu kayak atau Rame-rame. bebarengan ya rame-rame atau apa ya. Kalau misal mau nyapa ya disapa aja gitu. Terus kalau nggak mau ya urusan kalian. Aku cuma bilang kalau mau disapa aja Kalau gitu loh. enggak, Kalau enggak ya udah skip. skip. Terus kalau mau join ya harus join kelas maksudnya join kelas. Ngomong-ngomong soal kelas, Iya. habis gini bakal ada open class. Oh, siap. Open class. Nggak tahu kapan ini diupload, cuman setelah ini diupload akan ada open class, jangan lupa join. Ini posternya. Ya guys, kalau mau tanya-tanya juga nggak apa-apa loh sebenarnya. Maksudnya kayak aku pengen belajar nih di Audi ini, menarik ini. Hmm. Dengan Biar ini yang kelihatan depan. buka. Kan ini. Kalau mau tanya boleh ya langsung DM, mau tulis di komen sebenarnya nggak apa-apa. Pasti nanti sebisa mungkin kita jawab. Pasti. Mau itu dari Audinya langsung atau anak-anaknya sendiri yang jawab gitu. Hmm. Kayak gitu pasti. Feel free. Ya pasti dijawab. Nah, mungkin kalian bingung mau tanya apa ya atau misal ini kok belum terjawab nih yang ini ya itu Nah. boleh silakan. Nah ini sebenarnya ini kurang ini anaknya nih selain Andi Glenanda ini. Nggak usah. Nggak usah. Stop right there. Stop right there. Impulsif otakku guys. Ya kita tampilin fotonya aja. Nah. Ya. Impulsif otakku. Nih. Nih. Ya jadi pesan untuk ini fotonya Andi Glenanda bisa gak sih pakai Bisa. AI gitu loh tiba-tiba di sini gitu loh. Nih ini kalian di sini. Duduk gitu loh tiba-tiba dar gitu loh itu nggak bisa. Ya. Jadi nanti waktu membahas Andi Glenanda itu muka kita jadi Andi Glenanda semua itu bisa. Biar tahu gitu loh, biar dia tuh datang tiba-tiba gitu. Ini kita mau tanya sama dia nggak bisa ini, nggak ada sebenarnya. Lewat adiknya aja. Hmm. Nah, Kenapa Andi Glenanda dipanggil Crazy J? Salah Crazy J. Duh, katanya tanya adiknya tadi, nggak tahu bukan adiknya ya kamu. kita tanya work little brother-nya Nah. aja. Gimana? Kenapa dipanggil? Kan kamu adiknya kalian juga. Dia lebih tua. Dia kakaknya. Ada pertanyaan lain nggak buat AOD in general kalau dari host? Mumpung AOD datang semua nih. Susah loh lengkap ini. Rapat aja. Oke, next. BTW loh, kita belum tanya ini. Belum dah. Ya ampun belum ya. Oh ya ampun, wajahnya berubah soalnya. Nah, Ya ampun. ada pertanyaan apa? Kira-kira Ini buat loh. Oji lah, buat Oji. Oji termasuk ya. Termasuk Oji, bro. Hati-hati kalau nyebut ya. Kalian ya yang nari gini-gini dia duluan loh. Stylenya dia duluan, timnya. Next. Iya kan? Coba, Timu kan nari. coba, gitu. ini nih kan termasuk ini ya perintis ya. Perintis. Perintis loh, termasuk perintis. Ya bener dong, termasuk perintis dong, awal-awal dong. Masih Jamani nari dibayar di bawah ratusan ribu kan masih Jamani. Ini coba-coba singkat aja ini, waktu join ini. Kok tiba-tiba mau diajak? Kenapa kok mau? Iya, kenapa kok mau? Awas sampai terpaksa ya. Kayak tadi itu ya. Nggak sih, kalau awal ceritanya itu karena sering job bareng Adit sama Glenn. Terus mereka juga lihat aku punya tim sendiri. Yang dimana dari rumah yang lama aku istilahnya kayak bersolo karir. Ya, solo karir akhirnya bikin tim sendiri. Terus lihat timnya kok gak jalan, mungkin. Terus karena ya Dikoreksi. teman-teman grup itu punya kesibukan masing-masing juga. Jadi akhirnya ditawari sama Adit waktu itu. Terus ngobrol bareng Glenn juga. Ya akhirnya join lah. Karena ya memang pertama ngelihat masih passion di dance, terus masih pengen terus ngajar, terus perform nari. Tapi kok nggak ada tim kayak gitu. Sendiri kan aneh ya. Oh, masih pengen perform sama nari. Ya, Oh, kok nggak mau diajak lomba? kapan nih? WOD tahun depan katanya Atlas. Oh, siap. Gitu. WOD. Lanjutin dulu. Ya setelah itu ya akhirnya memutuskan untuk join AUD ya karena ngeliat itu ya. Tapi nggak berselang lama pandemi dar.
tiba-tiba harus menghadapi realita, akhirnya ya survive mode karena waktu itu pandemi, tapi kelas masih berjalan online terus yaitu masuk ke kelas reguler hip hop adult Aldo, ngajar grupnya Aldo, kelasnya Aldo, begitu. Jadi memang Riko ini berdarah biru guys. Terlihat dari pegang mic-nya tadi gini dia. Tuh, coba. Cakep. Udah gitu, itu. Gitu. Oh, jadi kalau sekarang mengajar apa di Audio? Nah ini mengajar spesialisasi anak-anak. Ngajar kids. Ngajar kids. Tapi seru guys, kalau kalian punya ponakan, terus sepupu yang mungkin masih kecil-kecil, yang di Surabaya, yang pengen nari, bisa ikutin ke Audi. Siap. Kelasnya Audi. Dari enggak juga. Umur 0 itu apa? Embrio. Umur 0 belum ada berarti ya. Belum dibuat mungkin. Sudah dong. Belum 12. Oh iya. Ya pokoknya dari umur 6 sampai 4 sampai 8. Dan itu ada kelasnya ada banyak. Ya, nggak cuman kids tapi ada teen, terus ada adult. Nah, itu buat yang masih suka menari-nari, pengen nari-nari, pengen skillnya nambah, join Audi. Sama tambahan ada moms class ya katanya ya. Oh, moms class. Tarinya nanti 1 hour non-stop, gurunya Koriko juga. Yoi. 1 hour non-stop. 1 hour non-stop. Respect. Karena Riko ini persiapan guys. Dia persiapan bukan buat World Dance Day, dia mau ikut yang nari 24 jam itu loh. Keren. Siap. Tuh. Jadi pengajarnya mengajar kids. Ada pengajar kids lagi kan? Ada Miss Jana, Miss Gaby, Tin. Dan saya sendiri sebagai pengajar ada ya, saya ngajar Mr. Aldo pengajar K-pop bersama Miss Gaby juga mengajar K-pop. Ini kenapa ini? Hah? Substitusi. Oh, okay. Ini kayaknya udah cukup ya? Udah cukup ini? Cukup ini? Cukup lama ini? Ini kita punya. Nah, jadi ya,